Saudaraku yang dirahmati Allah, miftahus shalah at-tahur. Kunci dari solat itu adalah bersesuci. Ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tubuh kita harus suci. Dan kita tahu agama ini dibangun dari hal-hal yang bersih, dari hal-hal yang suci. Bunyaddin 'alan nadhafah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Jadi agama itu didirikan atau dibangun atas sesuatu yang suci. Dan ketika kita ingin menghadap Allah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang kesucian kita. Yang pertama yaitu kita harus mensucikan anggota yang zahir, anggota tubuh kita yang zahir, yang nampak dari hadas besar dan hadas kecil. Dan juga harus suci dari najis. Yang kedua, yaitu kita harus mensucikan segala anggota tubuh kita yang 7. Yaitu tangan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, dan terus kemaluan kita. Nah, itu harus suci. Suci dari segala dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita harus mensucikan hati kita dari semua penyakit-penyakitnya hati. Dari semua kotoran-kotorannya hati. Kotoran hati itu sangat banyak sekali, di antaranya riya, takabur, sombong, dengki, ujub, dan segala sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati kita. Itu adalah kotoran hati. Dan kotoran hati itu adalah najis yang mengotori hati kita. Yang keempat, kita harus mensucikan hati kita, rahasia hati kita, atau ruh kita, dari hal-hal yang menyibukkan kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, pada intinya bersesuci itu ada 4. Suci zahir dari najis, suci zahir dari hadas. Terus yang ketiga, suci hati kita dari najis, dan suci hati kita dari hadas. Apa yang dimaksud suci zahir kita dari najis? Kita insyaallah tahu beberapa hal yang hukumnya najis, yang mengotori tubuh kita. Itu adalah najis yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita harus mensucikannya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud kita harus suci zahir dari hadas, yaitu hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu, dan hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Terus yang ketiga, kita harus suci hati dari segala dosa-dosa kita, dari segala penyakit-penyakit hati. Yang mana tadi penyakit hati itu sangat banyak sekali. Terus yang keempat, suci hati dari hal-hal yang menyibukkan kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, suci tubuh kita, sucinya zahir itu agar ibadah kita, solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan anggota kita yang 7 yang disebutkan tadi. Suci telinga kita, mata kita, lisan kita, hidung kita, dan kemaluan kita, agar kita bisa berbuat adil kepada anggota tubuh kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, tangan ini bukan kita. Tangan ini tangan. Ketika kita zalim kepada tangan kita, ya, ketika tangan kita ini berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka tangan ini nanti akan disiksa oleh Allah. Maka tangan ini bukan kita.
Ya. Tangan adalah tangan, dia punya nama sendiri. Terus telinga juga begitu, telinga adalah telinga. Telinga itu bukan Nur Hasan. Nama saya Nur Hasan, telinga itu bukan Nur Hasan. Telinga itu adalah telinga yang nanti akan dihisab oleh Allah atas dosa telinga itu sendiri. Begitu juga semua anggota tubuh kita ini punya nama dengan sendirinya dan akan dihisab, akan disiksa atas dosa-dosanya sendiri. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti lisan kita, mulut ini akan dikunci oleh Allah, dan tangan akan berbicara, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Jadi nanti di hadapan Allah tidak ada kebohongan. Semuanya akan disiksa, akan dihisab atas apa yang telah kita lakukan. Jadi mensucikan anggota tubuh kita itu tujuannya agar kita bisa berbuat adil terhadap diri kita. Maka kita diajarkan untuk senantiasa berdoa, ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini mengajarkan kita agar kita memohon kepada Allah dari semua bentuk kedoliman yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu mensucikan hati kita dari semua penyakit-penyakitnya hati, riya, sombong, iri, dengki, dan segala penyakit-penyakit hati. Agar ketika kita menghadap Allah, yang dipandang oleh Allah itu adalah hati kita. Allah tidak melihat seperti apa bentuk tubuh kita, seperti apa rupa kita, tetapi Allah melihat hati kita. Ketika hati kita itu kotor, penuh dengan dosa, maka hati kita tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menyibukkan hati kita, mensucikan hati kita dari hal-hal yang menyibukkan hati itu daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir, agar hati kita itu tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mampu untuk menjalani hal seperti ini, ya, ini adalah termasuk taharahnya para anbiya, taharahnya para wali, dan para orang-orang yang siddiqin. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jaga tubuh kita ini yang zahir, jaga dari najis, jaga dari hadas. Begitu juga yang batin hati kita, jaga dari najisnya hati dan jaga dari hadasnya hati. Najisnya hati adalah sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita. Terus hadasnya hati adalah lalainya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.